Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah jelaskan keterkaitan antara metode vaksinasi dan metode pemurnian dalam mengisolasi target utama senyawa bioaktif. Di sini saya mengambil sebuah jurnal yaitu metode isolasi senyawa bioaktif pada tumbuhan Palliasa atau Clenovia hospita Linn. Di mana pada jurnal ini dijelaskan bahwa daun Palliasa menunjukkan adanya senyawa golongan terpenoid dan fenolik, serta golongan senyawa flavonoid dan alkaloid. Untuk prosedur kerjanya di sini yang pertama pengumpulan bahan tumbuhan, kemudian ekstraksi dan vaksinasi. Kemudian pada vaksinasi di sini, vaksinasi dilakukan pada ekstrak yang paling aktif. Sebelum ekstrak divaksinasi terlebih dahulu dianalisis dengan KLT dan dideteksi dengan lampu UV dan penyemprotan larutan serium sulfat. Lalu dipanaskan untuk menentukan eluen yang cocok dalam proses vaksinasi. Vaksinasi dilakukan dengan menggunakan KCV, fraksi-fraksi yang diperoleh dihasilkan dengan KLT. Fraksi yang mempunyai nilai RF yang sama digabung kemudian dievaporasi sampai kering, ditentukan beratnya dan dilakukan uji aktivitas. Fraksi-fraksi yang aktif kemudian divaksinasi lebih lanjut menggunakan KKT dan KKG yang dilakukan berulang kali sampai diperoleh isolat murni dan selanjutnya diuji bioaktivitasnya. Selanjutnya di sini adalah ekstrak kloroform divaksinasi menggunakan KKV dengan silika gel GGF 254 100 gram dan eluen N-heksan etilasetat, aseton, dan metanol dengan kepolaran yang terus ditingkatkan diperoleh 22. Di mana fraksi utama ke-6 F divaksinasi lebih lanjut menggunakan KKT dengan eluen etilasetat N-heksan 20% diperoleh 32 fraksi. Mana analisis KLT diperoleh 4 fraksi utama F1 sampai F4. Fraksi G divaksinasi menggunakan KKT dengan eluen etilasetat N-heksan 30% diperoleh 26 fraksi. Kemudian analisis dengan KLT menghasilkan 5 fraksi utama G1 sampai G5. Kemudian analisis selanjutnya itu KLT menunjukkan bahwa fraksi F3 dan fraksi G2 mempunyai noda dan RF yang sama sehingga digabung menjadi fraksi Y. Fraksi Y divaksinasi lebih lanjut menggunakan KKT dengan eluen kloroform etilasetat 0-30%. Diperoleh 34 fraksi, diperoleh 4 fraksi utama, yaitu Y1 sampai Y4. Pada fraksi utama ke-1, Y1 setelah dikristalisasi dengan etilasetat kloroform 1:99 diperoleh senyawa 1. Dan fraksi utama H terdapat endapan vaksinasi menggunakan KKT dengan eluen etilasetat N-heksan 40% diperoleh 46 fraksi. Hasil analisis dengan KLT diperoleh 4 fraksi utama H1 sampai H4. Fraksi utama ketiga H3 direkristalisasi dengan etilasetat N-heksan diperoleh senyawa 2. Kemudian dilakukan identifikasi dan uji bioaktivitas, di mana untuk senyawa 1 itu mengindikasikan suatu senyawa fenol yang bersifat cukup aktif. Untuk senyawa 2 merupakan senyawa golongan alkaloid. Jadi di sini berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa ekstrak atau fraksi yang bersifat aktif setelah divaksinasi lebih lanjut akan menghasilkan fraksi atau senyawa murni yang juga bersifat aktif seperti pada fraksi Y. Jadi pada kesimpulan pada jurnal ini yaitu pada penelitian terhadap tumbuhan Palliasa telah ditemukan isolat murni yang bersifat bioaktif. Untuk keterkaitan vaksinasi dan metode pemurnian yaitu dalam konteks isolasi senyawa bioaktif, vaksinasi di sini digunakan untuk memisahkan campuran kompleks menjadi fraksi yang mengandung senyawa target. Contoh teknik vaksinasi di sini tadi seperti kromatografi lapis tipis, di mana vaksinasi di sini membantu mengurangi kompleksitas sampel dan memperoleh fraksi yang lebih kaya akan senyawa yang diinginkan. Kemudian untuk pemurnian ini adalah proses menghilangkan kontaminan atau senyawa lain dari fraksi yang telah diperoleh melalui vaksinasi. Tujuan pemurnian ini adalah memperoleh senyawa target dengan pemurnian yang tinggi. Metode pemurnian melibatkan teknik seperti kristalisasi dan rekristalisasi seperti yang dijelaskan pada jurnal ini tadi.
pada fraksi utama ke-1 yaitu dilakukan kristalisasi, dan fraksi utama ketiga itu dilakukan rekristalisasi. Jadi fraksinasi dan pemurnian ini saling melengkapi, di mana fraksinasi menghasilkan fraksi yang mengandung senyawa target tetapi belum tentu murni. Kemudian pemurnian ini kemudian diperlukan untuk meningkatkan kemurnian senyawa tersebut. Jadi metode fraksinasi dan pemurnian bekerja bersama untuk mengisolasi senyawa bioaktif dengan efisien dan akurat.